Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, Mas. Oke, ini kita masuk ke pertemuan keempat, membahas tentang linked list. Kita bahas ya. Yang pertama, sebentar. Saya ya. Oke, kita masuk linked list. Bagaimana linked list menyimpan data? Linked list ini di sisi lain berbeda dengan array. Linked list ini tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap referensinya atau petunjuk item berikutnya, sepasang linked list dan referensi item berikutnya merupakan sebuah node. Misalnya jika suatu terdiri dari 3, 4, 10, artinya setiap node tersebut adalah 30. Sedangkan item berikutnya tersimpan di lokasi memori 10. Untuk melintasi linked list, Anda hanya perlu mengetahui lokasi memori dan referensi dengan node yang pertama. Node lainnya dapat dilintasi secara berurutan menggunakan referensi ke elemen berikutnya setiap node-nya. Referensi ke node pertama juga dikenal dengan sebagai node awal. Ini perbedaan linked list dengan array. Linked list adalah struktur data dinamis, dia dinamis ya, nggak tetap. Kalau array kan itu sifatnya statis, di mana memori dicadangkan. Linked list dapat ditingkatkan dan dikurangi linked list sebelumnya. Setiap kali item baru diperlukan untuk ditambah ke link memori node yang dibuat pada saat berjalan. Di sisi lain, dalam kasus menarik memori atau dialokasikan terlebih dahulu sejumlah item. Dalam kasus ini, di mana item yang cukup tidak tersedia mengisi semua indeks larik. Karena array merupakan lokasi yang berdekatan, sangat sulit untuk menghapus dan menyimpan item dalam array. Di sisi lain, item daftar terpaut tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Oleh karena itu dapat dengan mudah memperbarui linked list. Jadi perbedaan itu, kalau linked list itu dinamis, penambahan dan pengurangan bisa dilakukan. Kalau array itu statis teman-teman, di mana array itu sudah ditentukan dulu nilai awalnya berapa. Karena fleksibilitas, linked list cocok untuk mengimplementasikan struktur secara tumpukan, antrian, atau mungkin secara daftar. Linked list ini salah satunya seperti ini nih, di mana disebut juga dengan struktur berkait atau senarai berantai, yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Linked list atau senarai berantai disebut juga dengan senarai satu arah atau one way list. Masing-masing komponen dinamakan dengan simpul node. Contohnya A 50, B 50, dan sampai dengan N. Setiap simpul suatu linked list terbagi menjadi dua bagian, yaitu medan informasi, berisikan informasi yang akan disimpan dan diolah, medan penyambung, berisikan alamat yang bernilai 0. Jika linked list tersebut tidak menunjukkan ke data simpulnya, penunjuk ini disebut dengan penunjuk 0. Linked list juga mengandung sebuah variabel penunjuk list disebut dengan star atau nilai awalnya. Contohnya, nih, startnya awal itu A, B, C, D, E. B itu menunjukkan medan informasi atau simpul yang dari yang kedua, ini B. Yang depannya itu menunjukkan medan penyambung dari simpul B atau simpul kedua ke simpul ketiga. Nih, teman-teman, ya. Contoh, awalnya dikasih nilai 2, 2 itu A. A itu menunjukkan yang namanya 6, sambungannya ke 6, 6 itu menunjukkan ke B sampai dengan nanti dia akan ke F. F itu menunjukkan ke 0, di mana 0 itu adalah habis. Nanti seperti ini jawabannya jika diurutkan. 2A, 6B, 1C,
5D, 10E, 8F, habis itu 0 di A, B, C, D, E, dan F ya teman-teman. Single list ini terdiri dari objek dan teks, di mana setiap not pointernya menunjukkan ke simpul berikutnya, di mana sedemikian hanya diperlukan suatu yang namanya variabel pointer. Susunan berupa bentaian semacam ini disebut dengan single list. Biasanya single list pada not akhir akan menunjukkan nol. Nol itu biasanya kosong atau berakhir. Contoh, single list atau single atau file pointer hanya satu atau satu arah pada akhir not pointer menunjukkan nol. Menempati alamat memori tertentu, list not yang saling terhubung satu sama lain. Datanya ada ini pointer. Pointer itu fungsinya untuk menunjuk sehabis ke A, contohnya mau kemana sih ini? Ini ada namanya penunjuk. Setiap linked list mempunyai field yang berisikan pointer menunjukkan not berikutnya. Not yang terakhir adalah not null. Null itu artinya kosong atau selesai. Digunakan untuk berhenti, namanya null. A, B, C, D, dan deklarasi single list, single linked list. Class not, def, init, save data, save item data, save.ref none. Keterangannya, kelas not kami akan berisikan dua variabel item dan referensi, di mana item dan referensi ini nilainya diteruskan melalui konstruktor, sedangkan referensi awalnya akan disetel ke 0. Pembuatan kelas single list. Di sini selanjutnya kita perlu membuat suatu kelas untuk linked list, di mana kelas ini berisi metode penyisipan, menghapus, melintasi, mengurutkan, dan awal kelasnya berisi anggota start node. Nilai start node akan disetel dari node 0 menggunakan konstruktor. Ini adalah rangkanya yang di bawah ini dari membuat kelas list, def, init, self, start node, none. Selanjutnya kita harus perlu kelas dengan linked list yang berisikan metode untuk menyisipkan, menghapus, melintasi. Nah, ini untuk pembuatannya. Tadi ya. Menambahkan item. Nah, ini menambahkan item. Linked list tergantung pada lokasi tempat yang akan ini disisipkan. Ada berbagai cara untuk menyisipkan item atau linked list A, B, C, D, dan 0. Cara paling sederhana untuk menyisipkan item dalam suatu linked list adalah menambahkan item di awal. Fungsinya berikutnya menyisipkan item di linked list. Tambahkan fungsi ke linked list yang sebelumnya. Ini deklarasi penambahannya. Selalu ketika ada deklarasi yang namanya new not data, new not ref, self star not, new not. Ini adalah single list untuk penambahan pada single list di akhir. Nah, masukkan item di akhir fungsi digunakan untuk menambahkan item list. Fungsinya adalah def, insert, add, and self data. New not sama dengan not data. If self start not is non self start underscore not sama dengan new underscore not. Should and sama dengan self start underscore not while n dot ref is not known sama dengan n dot ref sama dengan non underscore not. Nih, menambahkan item linked list di posisi akhir di dalam script di atas, membuat insert n yang disisipkan di akhir linked list. Nilai item yang diinginkan disisipkan sebagai argumen fungsi. Fungsi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, periksa apakah linked list kosong atau tidak. Habis itu mengatur nilai variable not ke objek not yang lainnya. Jika sudah berisikan beberapa not, lakukanlah inisialisasi dengan awal. Kemudian menggunakan loop sementara perulangan berakhir pada saat simpul terakhir, kemudian menetapkan referensi not terakhir new not yang baru dibuat. Tambahkan fungsi insert, add, and ke kelas linked list.
Nih, menambahkan item setelah item lainnya. Di sini single list melakukan yang namanya fungsi insert after item, di mana fungsinya sebagai berikut. Def insert underscore after underscore item self x data and sama dengan self star underscore not fin and dot f while n is not known. Jika ini ada permisalan atau mungkin kondisi di mana jika n tidak sama dengan kosong, maka jalankan perintah n if n dot item sama dengan x, break n sama dengan n dot ref. If n is known, print item not in the list. Else new underscore not sama dengan not data, new underscore dot ref n dot ref sama dengan new underscore not. Penambahan item di item lain selanjutnya. Fungsi ini menerima dua parameter, di mana parameter pertama adalah setelah itu Anda ingin memasukkan not baru, sedangkan parameter kedua berisikan not berikutnya. Mulai dengan membuat variabel dan menugaskan variabel not, selanjutnya menelusuri linked list menggunakan while loop. Pengulangan while dijalankan sehingga n menjadikan none. Selama iterasi, memeriksa apakah nilai ini disimpan di not saat ini sama dengan nilai dilewatkan oleh parameter x. Jika perbandingan mengembalikan nilai true, maka perulangan dihentikan. Selanjutnya, jika item ditemukan, variabel n tidak akan menjadikan none. Referensi non underscore not disertai dengan referensi yang disimpan oleh n, dan referensi n disetel oleh not baru. Tambahkan fungsi insert after item ke kelas linked list. Ini. Def insert before item self the x data if self star not is known, print list has not element. Return if x self dot start underscore not item new underscore not sama dengan not data new underscore not dot ref sama dengan ref self dot start not self dot start underscore not sama dengan new not. Return n sama dengan self start underscore not print while if ref is not known, if dot ref item sama dengan x, break n dot ref if n dot ref is known, print item not in the list, else new not data new not ref sama dengan new ref sama dengan not known. Nih, menambahkan linked list. Meskipun kita menambahkan item satu persatu menggunakan fungsi menyisipkan, mari buat fungsi meminta pengguna memasukkan jumlah elemen not, kemudian elemen individu memasukkan elemen itu ke dalam linked list. Def next new list num in integer num how many dot not do you want to create, if num sama dengan return if in a range num value int input enter value not self insert at n value. Nah, bahkan linked lanjutannya dalam script di atas, fungsi make a new list pertama-tama meminta pengguna untuk menggunakan item dalam daftar, selanjutnya menggunakan loop sama dengan fungsi menghapuskan fungsi elemen sama ada fungsinya namanya def delete at start if self start dot not is known, print the list as not element to delete. Return self start not dot self start not dot ref. Ini fungsinya kalau menghapus ya di awal ya. Kalau di akhir ada fungsi ini, kalau di awal at start, kalau ini at the end. Nah, itu perbedaannya, salah satu perbedaannya. Menghapus berdasarkan elemen nilai, berdasarkan elemennya, atau menghapus elemen berdasarkan nilai, pertama harus menemukan not yang berisikan item tersebut. Menemukan item yang nilai ditentukan dengan miripnya pencarian item. Setelah item yang akan dihapus ditemukan, referensi not sebelum item diatur ke not yang akan dihapus. Cari dulu nilainya,
Setelah cari nanti dia akan menghapus dengan deleting first note. Contoh program list linked list nih. Ini salah satu perintahnya apa namanya, contoh programnya ada kelas note, ada kelas order list, ada def is empty ya. Nah, latihannya buatlah ilustrasi penambahan penggambaran untuk penambahan menghapus note di posisi tengah untuk menggunakan head dan tail. Ini materi ada di materi struktur data tahun kemarin, nanti saya share yang saya minta kerjakan. Silakan kerjakan ini latihan 1 sampai 5 ya. Nanti dikumpulkan jam paling lambat jam 10 malam, di input di Google Drive. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Oke. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya. Jam 10 malam saya tunggu. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.